Biasa, ajib lah. Ini Koko juga ya, bentar Iwan Pilah. Koko mualaf juga ini. Silakan kok ditanggapi kok. Aduh, jangan sampai terdiam kayak berhala. Silakan kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kok. Silakan kok. Siapa yang mute saya ya? Mulai. Lanjut kok. Langsung ke poinnya kok. Kalau bertele-tele saya tendang. Lanjut kok. Silakan. Gini, saya sih menghormati tamu. Konsepnya kan Yesus itu disalib. Walaupun tadi diceritakan ya proses penyaliban itu bagaimana kan sama Bang Bayu. Oke lah, langsung disalib aja, to the point. Berarti kan visi misinya memang untuk disalib, untuk menebus dosa manusia, kan gitu ya. Nah, ceritanya harusnya Yesus itu ikhlas dong, kan visi misi utama. Contoh nih Bang Dewa, visi misi utamanya adalah untuk menjual mobilnya untuk dibangunkan sebuah kelas untuk belajar. Nah, otomatis Bang Dewa ketika mobilnya dijual, nggak mungkin dong, jangan jual lah. Gue pakai apa dong? Ada nggak gantinya? Kan nggak mungkin ya. Nah, yang bikin saya bingung sehingga saya itu memilih Islam, ya udahlah kita anggap masalah Yesus dijual itu mah belakang deh. Udah langsung ke penyalibannya. Kenapa sih Yesus itu kalau ikhlas harus teriak? Yesus kan oke lah, oke, istilah katanya Yesus ikhlas, Yesus sudah inilah, sudah disalib gitu kan. Yesus ikhlas dah untuk disalib. Tapi kenapa ya ketika disalib itu Yesus teriak, dan teriakannya ini kok bagi saya itu nggak ikhlas gitu loh. Eli Eli lama sabaktani. Silakan lihat di Perjanjian Baru, cari di mana tuh. Saya berdasarkan data. Kenapa orang ikhlas harus teriak seperti itu? Eli Eli lama sabaktani gitu. Tuhan Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku, kan gitu. Emang ada gitu orang yang ikhlas begitu? Bukannya orang ikhlas itu harusnya ya sudah tiba masanya aku untuk disalib, percepat salibnya. Ngapain harus teriak seperti itu gitu loh. Itu yang pertama. Konsep penyaliban itu bagi saya itu meragukan dengan teriakannya Yesus. Yesus sendiri yang meragukan gitu loh. Kenapa harus teriak-teriak Eli Eli lama sabaktani? Artinya dia nggak rela ditinggalkan oleh Tuhannya di tiang salib gitu. Yang kedua, di sini juga ada pertanyaan dari konsep Trinitas. Ketika 3 dalam 1, 3 itu juga 1, 1 itu 3. Kalau memang 1 itu 3 dan itu menyatu dan itu tidak terpisah, Yesus gak akan teriak Eli. Artinya dalam penyaliban ini Elinya tidak ada dalam badannya Yesus. Maka konsep 3 dalam 1, 1 dalam 3 itu gak bisa gitu loh. Walaupun sekejap itu gak bisa diterima. Artinya ada waktu-waktu tertentu yang membuat mereka itu bercerai atau berselisih paham, sehingga Yesus ini protes sama Eli, sama dirinya sendiri yang lain, kenapa ninggalkan dia. Artinya gak rukun gitu loh. Kalau gak rukun begini gimana mau mimpin dunia? Yang kayak gitu. Bagaimana ini akan terjadi ketika Yesusnya itu ditinggal sama pribadinya yang lain gitu. Artinya gak bisa ini diterima akal. Sekali lagi kita pakai akal gitu. Kayak gitu ceritanya. Nah, saya yang ingin tanyakan sebelum saya ini di Bennett waktu malam itu Abuya, saya mau tanyakan sekarang. Apakah ini penyaliban ini ada hubungannya dengan konsep yang diterangkan di Bible bahwasanya orang yang disalib atau mati di tiang kayu itu adalah terlaknat, sehingga haruslah yang disalib itu adalah Tuhan, dipaksakan jadi Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang biasa terlaknat, tapi kalau Tuhan itu tidak terlaknat. Kenapa? Karena itu aturan dia, keterangan Tuhan itu sendiri bahwasanya yang disalib itu terlaknat. Sehingga kalau Tuhan yang disalib, maka nggak terlaknat gitu. Akhirnya dipaksakanlah Yesus itu untuk tidak terlaknat. Maka dibilanglah Tuhan ini, Yesus ini adalah Tuhan. Apakah penyebutan Tuhan Yesus ini berawal dari sini?
Nah itu, monggo silakan ditanggapi. Insya Allah siap kok. Iwan Pilah, sekali lagi saya ingatkan ya, tolong bantu di follow ya saudara kita yang ada di bawah, terutama saudara Muslim, terutama ini akun Ustadz Yusuf, akun baru ya, supaya bisa live lagi karena sekarang akun agak rentan cepat kena tombak ya, seperti itu. Dan bantu tap ya biar nggak rungkat. Sebelum ke Mbak Natalia atau guru-guru yang lain, Ustadz Yusuf mungkin ditanggapi dulu sama Pak Karadin. Silakan Pak Karadin. Ke Bang Nathan aja. Oke, siap Pak Karadin. Silakan Pak Nathan. Ya, oke. Ya. Jadi jangan dipotong ya, saya ambil 2 menit, agak lebih lama sedikit boleh ya? Silakan. Karena dia dalam dialog ini dia menciptakan pertanyaan baru dan pertanyaan baru terakhir yang awal nggak terjawab ya kan. Iya, tapi saya sarankan dengan waktu 2 menit Pak Nathan, bukan hanya asumsi tapi berdasarkan data ya, biar mengedukasi ya Pak Nathan ya. Lanjut. Oke, karena sudah saya balik mundur tentang login tadi ya, dari situ sampai kepada penyalipan Yesus saya mau jelaskan. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini syarat mutlak login. Nah, jadi setelah kita login kita harus percaya Yesus Kristus adalah anak tunggal Elohim yang berasal daripada Elohim yang datang dalam inkarnasi manusia, masuk dalam ciptaan Dia. Keilahian Elohim masuk dalam ciptaan, dan yang ciptaan itulah yang disalibkan, dan Yesus itu harus adalah syarat untuk jadi kurban. Itu kita bisa lihat di dalam, gak boleh cacat, di dalam Ulangan 17 ayat 1 dikatakan, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi syarat untuk menjadi kurban dalam sejarah Yahudi kurbanot itu harus domba yang tak bercacat. Itu sejarahnya. Itu tidak bisa diganggu gugat. Itu syarat mau menghadap hadirat Tuhan, harus ada darah atau nyawa yang hilang. Itu dari dulu. Karena dosa manusia zaman Adam dan Hawa itu berlaku terus kurbanot. Dan kurbanot itulah yang dinubuatkan tentang gambaran Yesus akan datang sebagai juru selamat Allah, yang dikatakan Yesus juga, aku adalah barang siapa yang percaya tadi dikatakan tadi jalan kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Nah, jadi itu ada rentetan ke situ. Nah, jadi artinya kami sebelum untuk login kepada Yesus Kristus nggak boleh asal percaya kepada Yesus saja. Kami harus, selain percaya, kami harus mengakui tentang korban darah Yesus Kristus. Ada syaratnya, kami harus terima penyucian darah itu tersebut supaya kami sah loginnya. Jadi nggak asal main percaya-percaya saja. Kemudian kami beramal. Nah, jadi kenapa rentetan Yesus itu disalibkan di gambar di gereja-gereja seperti itu ya? Kami tetap semangat karena Anda mungkin itu akan melihat lucu, tapi kami enggak, justru kami sedih. Kami ketika melihat Yesus seperti itu, seumpama ada gambar orang tua kita, kakek-kakek yang dia membawa sepeda, dia bajunya tak ada, pakaiannya tak ada, dia memikul di sepedanya yang begitu berat makanan lembu, kemudian dia sambil memegang minuman, itu sangat menjijikkan bagi orang tertentu. Tapi ditanya bagi si apa, anak, jawabnya dia apa. menangis itu melihat. Itu konsep berpikir, itu saya pikir tidak perlu diperdebatkan ya. Yang seperti itu lucu kalau kita perdebatkan, karena ini berbicara hati loh, hati. Susah itu diperdebatkan bicara hati, karena kami kenapa bisa seperti itu ya, karena prinsip kami beda dengan prinsip Anda. Bagi Anda itu hinaan, bagi kami justru di balik hinaan itu ada sesuatu nilai yang luar biasa di sana. Itu ya. Jadi darah itu di dalam Keluaran 24 ayat 8, kemudian Musa mengambil darah itu, menyiramnya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Jadi Moses juga melakukan itu, harus ada kurbanot. Nah, dan Yesus juga mengatakan itu ketika di dalam Yohanes 3 Yesus mengatakannya, sebentar ya, tadi saya jadi lupa ya. Yesus mengatakan, dan dalam Matius 26:28, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecahkannya, lalu berkata kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu mengambil cawan,
Jadi sesudah itu mengambil cawan, bersyukur, memberikan kepada, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang diberikan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi di sini dalam bahasa Yunani-nya ada past tense di sini, cuman saya tidak mungkin tampilkan ayat original teksnya ya. Jadi yang akan, jadi akan dikorbankan tubuhku dan darahku, akan diberikan. Jadi akan itu sebagai lambang tubuh dan darah Yesus Kristus itu, itulah syarat kami. Jadi kami tidak perlu kurban lagi hewan, cukup dengan pecahkan roti, itu caranya. Nah, lantas bisa kami bebas berbuat dosa karena ada solusi bagi kami? Tidak bisa. Makanya di situ tadi login dulu, berbuat baik dulu, patuh dulu, beramal dulu. Kalau nggak kecampak juga dari kapal. Sama seperti saya katakan ketika kita mendaftar ke dalam satu instansi, masuk dulu. Baru setelah masuk kita mungkin bisa terlempar juga dari sana. Dan untuk masuk ke sana syaratnya harus terima pengorbanan darah Yesus. Silakan. Terima kasih buat waktunya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Nathan. Iya, gitu. Om, Keren, Pak Nathan yang ini. ditanya Mulai apa, cerdas jawabannya ya, apa, Pak Om? Nathan ini. Sebentar kok bentar. Izin sebentar. Ustaz Dah. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin sebentar, silakan Ustaz Yusuf ditanggapi dulu, Tad. Silakan, Tad. Baik. Agak menarik tadi yang disampaikan Pak Nathan tadi gitu ya. Dulu-dulu Tuhan ya menjelma jadi manusia, sampai dia menjelma ke muka bumi jadi manusia malah disamakan dengan domba. Aduh. Domba dengan manusia jelas beda ya. Gak ada dinubuatkan di perjanjian lama itu menebus dosa memakai darah manusia. Sudah saya sampaikan dengan dua pendeta tadi di awal. Mana ada dalilnya? Kagak ada. Jadi tidaklah pantas Tuhan itu disamakan dengan domba. Ya Tuhan gitu. Domba itu hewan. Kalau masalah yang menebus dosa dengan memakai darah manusia, jika itu ada, maka saya bilang itu adalah ajaran dari Dracula. Ya, ajaran dari vampir. Karena yang suka darah manusia itu adalah Dracula dan vampir gitu. Kalau Tuhan dulu apa? Hewan, ya. Darah domba gitu, bukan darah manusia. Itu permintaan dari Tuhan. Makanya tuh ada perjanjian darah ya. Sewaktu zaman Abraham dan Musa ada perjanjian darah gitu. Nggak ada di situ dikatakan meminta darahnya darah manusia yang tidak bercacat. Nggak ada. Jadi jangan Anda samakan manusia dengan domba, apalagi Anda samakan Tuhan dengan domba gitu. Itu nggak cocok. Begini ya Bang ya, kalau kita sebagai manusia ya, tadi saya sudah menganalogikan ya, ada yang tidak pantas bagi Anda sendiri ya. Apa itu? Ketika Anda berpakaian seperti Yesus, datang ke tengah orang banyak, hanya memakai, mohon maaf ya, hanya memakai celana dalam, lalu Anda jalan ke mall, apakah itu pantas? Itu tidak pantas gitu loh, tidak pantas. Apalagi bagi Tuhan, ya. Bagi Anda saja, Anda sendiri yang mempraktekkannya, nggak bakalan pantas buat Anda, apalagi buat Tuhan. Contoh lain, kita punya mulut ya, kita bisa memasukkan apa saja ke dalam mulut kita. Kita bisa masukkan nasi, masukkan ikan, masukkan ban mobil, terserah aja kan kayak gitu. Kalau kita makan nasi, apakah pantas? Pantas ya kalau kita makan nasi. Tapi kalau kita makan kotoran, apakah pantas? Tidak pantas. Artinya bagi manusia saja ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Jangan Tuhan disamakan dengan manusia, lah tahu Tuhan disamakan dengan domba. Nggak pantas bagi Tuhan kayak gitu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Sampai dijadikan seperti itu. Artinya apa? Tidak pantas Tuhan itu menjelma menjadi manusia, lalu ditangkap Hansip Romawi, mereka seret, mereka ludahi, mereka salibkan. Lalu kata kalian, oh inilah Yesus, jelmaan Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Tepuk tangan. Di mana ada kayak gitu ajarannya?
Sejak kapan ada ajaran kayak gitu loh? Nggak pantas bagi Tuhan kayak gitu ya. Maha suci ya Tuhan semesta alam, subhanallah. Allah suci dari kemakhlukan. Allah suci dari seperti itu. Ya maka dari itu kalau kita merujuk ya ke kitab Anda pun di perjanjian lama, Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Nah tuh di kitab Anda sendiri. Bukan di kitab kami. Kalau di kitab kami ya jelas banyak gitu ya. Tapi saya bawakan kitab Anda sendiri. Jadi Bang ya, jangan Anda sama-samakan Tuhan dengan domba. Ya, Yesus dengan domba kalau Anda mau samakan karena itu doktrin Anda, yang jelas kita akan cari di mana ya dinubuatkan bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Kalau bisa tunjukkan datanya sama saya, karena setahu saya ya yang meminta darah manusia itu adalah ajaran Dracula atau ajaran dari vampir gitu. Silakan. Oke, terima kasih, Masya Allah. Sebelum ditanggapi oleh Kristen, barangkali Mbak Natali mau masuk? Ikut Dulu aja, menanggapi? Abu ya, biar nggak tambah mencret dia, tanggapin dulu aja. Oke, siap. Agak tambah mencret ya. Nanti berak dulu, terus buka Baru celana, bahaya. Serak. Silahkan Pak Nathan, Pak Karadin keluar masuk, bahaya ini Pak Karadin. Janganlah keluar masuk. Silahkan Pak Nathan ditanggapi. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 21 dikatakan ayat 29. Pada Yohanes 1 ayat 29, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepada dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang dimaksud ketika kukatakan kepadamu, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Ini Yohanes Pembaptis. Nah, jadi klarifikasi tentang Yesus anak domba Allah ada juga di dalam Yesaya 53 ayat 7. Dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dan dikatakan di sini, saya bacakan ayatnya, dia dianiaya tapi dia memberikan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang yang menggunting bulunya, tidak membuka mulutnya. Di sini memang ada banyak gambaran-gambaran tentang kedatangan Yesus di perjanjian lama, bahwasannya, dan intinya begini, segala sesuatu yang kita imani di dunia ini harus kita pahami. Saya jujur mengatakan semua agama mengajarkan yang baik, semua agama. Saya nggak bilang teman-teman tidak diajarkan yang baik, ajarkan yang baik. Tapi pertanyaannya seperti tadi itu yang dikatakan Ezra Soro itu tadi. Pertama kita harus tepat dulu di ajaran yang mana dia, yang diajarkan apa strategi. Jadi kita harus pelajari dulu sifat-sifat Elohim, sifat-sifat Allah ya. Bagaimana sifat dia? Syaratnya berjumpa Elohim harus ada nyawa. Tolong digarisbawahi, harus ada nyawa, mau hewan, domba. Cuma di zaman Yesus itu sudah tidak berlaku lagi. Karena tabut perjanjian itu sudah hilang. Bangsa Israel sekarang tidak bisa lagi kurbanot. Karena itu sudah hilang, dicari sampai dapat, gak dapat. Itu Anda boleh cari nanti kemah perjanjian di Google. Apa itu bentuknya, seperti persegi empat, seperti bentuknya patung, ada gambar malaikat. Itu bisa keluar suara, dia bersuara batu itu. Bukan seperti batu hitam yang dinubuatkan yang di Mekah ya bisa bersuara. Ini enggak, beneran bisa keluar suara. Elohim bisa bicara dari batu itu. Dan itu sudah hilang, sehingga mereka tidak bisa kurbanot. Makanya sampai sekarang mereka tidak kurbanot lagi, karena mereka sudah menanti Mesias yang baru sampai sekarang. Nah, jadi kami orang percaya Yesus ini kan kami datangnya dari murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dulu yang mengimani, seperti Yohanes mengatakan tadi, ini adalah domba penghapus dosa. Kenapa Yohanes berani mengatakan seperti itu? Itu kan Nabi sebelum Yesus datang. Membuka kasutnya pun aku tidak sanggup, kata Yohanes Pembaptis. Jadi belum lagi kita melihat ketika Yesus dibaptis, ada klarifikasi dari malaikat Tuhan. Nah, jadi kalau kita berbicara lagi, dia adalah manusia, dia adalah Tuhan, kenapa disalibkan, tidak pantas Tuhan disalibkan, itu sih kita sudah masuk ke ranah Tritunggal. Kita akan menjelaskan secara runut kenapa Yesus memiliki keilahian, kenapa dia memiliki kedagingan, kemanusiaan, atau SARS dalam bahasa Yunani. Kenapa? Itu dalam Tritunggal itu akan dibahas secara detail di meja akademisi. Bagaimana keilahian bekerja saat dia saat dia dibaptis di bumi, saat dia disalibkan, di mana keilahian saat dia bangkit, di situ dibahas. Makanya dalam Tritunggal juga dibahas, Bapa bukan Yesus bukan Roh Kudus, tapi ketiganya adalah memiliki zat Elohim, satu hakikat. Artinya seperti saya, tangan saya bukan kepala saya, tapi saya adalah saya. Kaki saya adalah saya, tangan saya adalah saya. Roh saya, jadi roh saya punya roh. Saya juga Tritunggal.
manusia juga Tritunggal. Yesus Tuhan menciptakan manusia gambar dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita juga Tritunggal. Saya Tritunggal, saya punya roh, saya punya jiwa. Jiwa saya dengan roh saya beda. Tubuh saya dengan roh saya beda. Beda. Roh saya itu tidak terlihat, tapi tubuh saya terlihat. Berbeda. Tapi satu itu ya. Jadi fungsi roh saya ada, fungsi tubuh saya juga ada, fungsi jiwa saya juga ada. Tapi roh saya, baik jiwa saya, baik tubuh saya adalah saya, ehad. Nah, jadi itu di Tritunggal itu menjelaskan saat disalib itu kita harus belajar lagi menggali itu. Makanya memang sejarah kekristenan itu untuk menggali itu ada makanya ada sekolah teologi, ada meja akademisi, nggak sembarangan. Jadi kita ini kan masih sisik-sisik luar yang kita pelajari. Terima kasih. Abuya sedikit sebelum dikasih ke lain ya. Nah, saya mau tanggapi dulu. Silakan. Saya mau tanya Abuya dulu. Abuya sudah makan? Alhamdulillah sarapan. Sudah sarapan, kan jelas jawabannya gitu ya. Kalau saya tanyakan ke Panatan, apakah Panatan udah makan? Oh iya, saya mau ambil kunci motor dulu ya. Habis itu ke tengah kota, muter 7 kali gitu. Nyari lauknya. Itu kalau ditanyakan sama Panatan. Kalau Abuya jawabnya jelas. Kalau Panatan, ya saya ambil kunci motor dulu, keluar ke tengah kota, muter 7 kali kan kayak gitu, muterin kota 7 kali. Habis itu beli jengkol, kan kayak gitu. Habis itu sampai menuju ke rumah, bocor bannya pula ke bengkel, mampir. Maunya kayak gitu loh jawabannya. Yang saya tanyakan tadi, di mana datanya? Silahkan Anda sebut dalilnya ya. Penebusan dosa itu memakai darah manusia. Cuma itu yang ditanyakan. Nggak ada saya nanyakan yang lain gitu loh. Jadi saya harap itu tanggapannya ada datanya gitu. Bukan kesana kemari. Makanya ya teman-teman semuanya ya, berakal itu perlu dalam agama gitu. Agar kita dapat membedakan yang mana ini kebenaran, yang mana ini kebatilan. Kan seperti itu, makanya akal itu digunakan. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal. Ya, maka dari itu manfaatkan akal dalam beragama. Jangan wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Ya, jangan sampai Anda seperti itu. Manusia dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah karena dia tidak menggunakan akalnya. Maka dari itu saya sampaikan kepada kawan-kawan, tidak pantas Tuhan itu sampai diseret menjadi manusia, mati di tiang salib. Bukan masalah doktrin 3 dalam 1 atau bla 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 yang seperti dijelaskan oleh Panatan. Enggak, itu yang saya minta dari tadi. Enggak, yang saya minta di mana datanya bahwa dinubuatkan di perjanjian lama menebus dosa itu memakai darah manusia. Saya tidak minta perjanjian darah, saya tidak meminta larangan makan darah, saya tidak meminta juga masalah darah-darah yang lainnya ya. Tapi yang saya minta, yang saya cari, di mana dinubuatkan bahwa menebus dosa manusia itu dengan memakai darah. Saya udah bilang di perjanjian lama memakai korban darah hewan. Ya, darah hewan yang diminta, bukan darah manusia. Kalaunya darah manusia saya sudah sampaikan. Itu adalah ajaran dari Dracula atau vampir. Karena mereka suka darah manusia. Jadi tolong dijawab lah. Ya, kalau saya tanya udah makan, sudah. Jelaskan jawabannya kayak Abuya gitu. Tapi kalau saya tanyakan ke Panatan, sudah makan? Oh iya, saya minum dulu, ambil kunci motor ya, ke tengah kota muter-muter, kayak gitu maunya. Oke, biar saya jawab langsung, Ustadz Yusuf ya. Tadi saya jawab itu dari pertanyaan yang lain-lain juga, Ustadz ya, bukan punya Ustadz saja. Ada tadi bertanya, kayaknya tidak masuk akal, harus disalib-salib gitu-gitu kan ada tadi. Saya udah jawab semua ya. Di mana ayatnya manusia dipersembahkan? Tidak ada sih memang yang memerintahkan harus manusia, tidak ada. Tapi gambaran itu sudah ada. Nubuat itu namanya juga nubuat. Itu tidak selalu harus akurat terang benderang seperti itu. Namanya juga nubuat itu kadang samar-samar, tapi makna sudah ada tersirat, namanya tersirat. Di Kejadian 22 dikatakan di sini firman-Nya, ini Elohim yang berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
Di sini Abraham kaget. Tadinya biasa hewan kok untuk hapus dosa. Kenapa anak saya? Tapi dia tidak komplain, dia berikan anaknya. Tapi tidak jadi Tuhan mengatakan, aku gantikan dengan domba. Perhatikan, ini gambar domba yang dia berikan itu, domba dari Allah. Artinya tiba-tiba ada seekor domba di situ, entah domba dari mana, muncul tiba-tiba. Itu langsung Tuhan jadikan di situ. Itulah gambar Itu Yesus kisah Ibrahim sama menggantikan yang Ismail. dilakukan manusia. Diganti namanya. Aduh, Domba artinya gini. ngaco kau. Anak tunggal. Makin kesana kau makin Yesus ngaco kau. mengatakan, sebentar, anak tunggal Allah Astagfirullah. yang Makin anak domba kesana Allah. makin kesono emang. Itu gambarannya. Begitu. Itu yang saya jawab. Nah, kalau Anda ngomongnya sejak awal ya itu tidak ada, ya sudah gitulah. Ngapain muter ke sana ke sini lagi gitu. Kalau tidak ada, kalaunya sudah Anda akui tidak ada, berarti tinggal Anda yang berpikir gitu. Terus tidak ada nubuatannya, agamaku ini dari mana? Kan seharusnya Anda berpikir kayak gitu. Di doktrin Yahudi kagak ada. Terus di Yahudi tidak dinubuatkan. Ya, artinya Anda harus mikir. Terus ajaran aku ini dari mana? Menumbalkan manusia. Dulu-dulu yang ditumbalkan adalah domba. Tiba-tiba ya di perjanjian baru Tuhan yang ditumbalkan. Macam mana itu? Waduh. Muter-muter dulu 7 kali di kota, Tat. Kayak gitu. Baru nantinya baru makan. Udah Iya, gitu satu muternya. pesan saya sama teman-teman Kristennya dulu yang dikorbankan adalah domba, tapi kalian ya yang dikorbankan adalah Tuhan. Nggak pantas gitu. Ya, itu aja Abu ya. Kalau nggak ada silakan. Nggak ada dalilnya ya ngorbanin anak manusia apalagi Tuhan. Saya